Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hari ini diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Khofifah Indar Parawansa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Jawa Timur 2019-2022. Pemeriksaan Khofifah dilakukan di Polda Jawa Timur tanpa perlakuan khusus. KPK terakhir kali memanggil Khofifah sebagai saksi dalam kasus ini pada 20 Juni 2025. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Penetapan puluhan tersangka merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahatua Simanjuntak. Dan untuk mengetahui informasi terbaru kita sudah terhubung dengan Rahmat Ilyasan di Polda Jawa Timur. Ya, selamat pagi menjelang siang Rahmat, apakah Khofifah Indar Parawansa ini sudah tiba? Baik, selamat siang Toki dan Fatina. Saat ini saya berada di Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, di mana pukul 10 tepat tadi Khofifah Indar Parawansa datang bersama mantan Kabiro Hukum Biro Jawa Timur, yakni Lili Pujiastuti, datang di Polda Jawa Timur di lobi belakang. Sehingga sebelumnya teman-teman dari media menunggu di lobi depan, namun Khofifah datang di lobi belakang dekat Krimsus atau di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Saat ini Khofifah sudah ada di dalam, di mana di belakang saya ini teman-teman media sedang menunggu Khofifah juga. Tadi juga mereka terkecoh, mereka menunggu di depan dan ternyata Khofifah datang di lobi belakang. Setelah membuka pintu mobil, Khofifah langsung datang dan membuka pintu di depan lift sudah dijaga sama dari Propos Polda Jawa Timur, langsung masuk ke dalam dan juga naik ke lantai 2 dan menuju di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Demikian Toki dan Sabrina. Ya, Rahmat, terkait mungkin sidang nanti, apa menjadi agenda untuk pagi hari ini? Ya, Rahmat, apa yang menjadi mendalami dalam sidang kasus ini? Baik, Toki, sebelumnya Khofifah ini diperiksa oleh KPK di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur sendiri sebagai kedatangan ketepatan aja dari KPK, mereka Khofifah diperiksa di Polda Jawa Timur terkait adanya POKMAS atau pokok masyarakat, yakni sekitar tahun 2021 dan sekitar tahun 2021 hingga 2022. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan atas informasinya, melaporkan langsung dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Ya, di tengah pro kontra yang terus bergulir, dua kubu hadir dalam forum gelar perkara, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Jokowi yang dihadiri oleh tim kuasa hukum. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Barreskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul, dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu, ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak
kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung di-copy untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu pihak pelapor dan terlapor sudah menunjukkan berbagai barang bukti hingga data pembanding. Jadi pertanyaan mendasar ya, ini ada ijazah Pak Jokowi, bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek, terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai SU, itu juga dicek. Tahun penjara dalam kasus dugaan suap PAW, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bacakan pledoi hari ini. Bisa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antara waktu atau PAW, anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto akan membacakan nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran di dalamnya juga. Ya, dan untuk mengetahui jalannya sidang pledoi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya Jen, apakah terdakwa Hasto sudah mulai membacakan nota pembelaannya? Baik, Togi, Sabrina, dan juga pemirsa, kalau hingga saat ini sepertinya belum mulai, kalau saya bisa lihat di monitor dan juga di dalam memang belum dimulai untuk pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Hasto Kristianto hari ini di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Meskipun tadi dari pihak Hasto sendiri sudah hadir di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya akan dimulai pada pukul 9.30, namun sampai saat ini kami masih menunggu nantinya akan dibacakan pledoi atau nota pembelaan Hasto Kristianto setelah pada pekan lalu Hasto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 7 tahun penjara dan juga denda senilai 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, atau jika tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 6 bulan. Dan kalau tadi yang kita sempat lihat bersama saat kedatangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Tipikor, ini dirinya membawa sebuah buku yakni berisi nota pembelaan yang ditulisnya sendiri, ada 108 halaman buku, di mana di dalam isi buku tersebut ini Hasto Kristianto pada saat di rumah tahanan KPK ini sepanjang waktu menulis nota pembelaan tersebut atau pledoi tersebut
menulis tangan yang kemudian diketik dan juga dibukukan atau dibuat sebuah buku, dan nantinya di sidang pledoi atau nota pembelaan hari ini tentu saja akan dibacakan oleh terdakwa Hasto Kristianto pada hari ini, dan selain itu juga ada pledoi atau nota pembelaan yang juga akan dibacakan oleh kuasa hukum atau tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto sebagai terdakwa yang diduga melakukan suap pergantian antar waktu PAW DPR RI Harun Masiku dan juga dugaan perintangan penyidikan. Dan kalau kita meninjau lagi pada pekan lalu pada saat tuntutan Hasto Kristianto, kalau dari pihak jaksa penuntut umum sudah menuntut 7 tahun penjara, kemudian denda 600 juta rupiah. Kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri memang sangat membantah tuduhan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu ya. Di antaranya menurut pihak Hasto sendiri, tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak logis, kemudian tidak berdasar dan juga penuh asumsi. Dan juga berulang kali dari pihak Hasto Kristianto sendiri menyebutkan kalau dari pihak jaksa penuntut umum ini seringkali mengabaikan fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satunya dengan keterangan-keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi-saksi yang sudah dihadirkan pada persidangan-persidangan yang lalu, sehingga dari pihak Hasto Kristianto tentu saja keberatan ya, karena merasa jaksa penuntut umum mengabaikan fakta yang ada di persidangan, karena yang dibacakan pada saat tuntutan ini sangat melenceng dengan apa yang sudah dibahas pada persidangan yang lalu saat menghadirkan saksi-saksi baik dari jaksa penuntut umum, kemudian saksi ahli, kemudian saksi dari pihak Hasto Kristianto. Nanti akan kita dengarkan seperti apa pembacaan pledoi atau nota pembelaan Hasto Kristianto pada hari ini, yang nantinya pada pekan depan kemungkinan akan dibacakan replik atau respon terkait dengan pledoi yang dibacakan hari ini, yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada pekan depan. Setelah replik nanti akan ada duplik yang akan dibacakan oleh pihak Hasto, dan juga barulah nanti akan ada putusan vonis Hasto Kristianto dari majelis hakim. Sementara itu, Togi dan Sabrina. Baik, terima kasih laporannya Jen Cayani dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Vice Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Tiba di Brasilia, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Selain itu, Prabowo juga mendapat upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungan kenegaraan, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ya, Indonesia dan Brasil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brasil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, di antaranya pertahanan, energi, dan pertanian. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil tindakan keras terhadap negara-negara anggota BRICS termasuk Indonesia. Trump mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS. Indonesia sendiri kini telah dikenakan tarif 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Amerika Serikat telah mengenakan tarif tambahan impor sebesar 32% kepada Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, karena kita juga tahu
kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump umumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan Indonesia, namun ternyata AS tetap pada pendiriannya.